Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai Babo. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan, dicukupkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk kali ini saya lagi berada di galerinya Om Hendrik. Nah, kebetulan itu ada trainernya guys. Nah, makanya saya nggak mau menyia-nyiakan kesempatan ini ya. Nah, mungkin buat pemain lama yang sekitaran Tangerang udah kenal sama beliau, tapi mungkin nanti kita bakalan gali lebih dalam lagi terkait perjalanan beliau sampai ke detik ini gitu, menciptakan karya-karya bonsai. Nah, untuk playlist ini bakalan saya masukin ke Dutrap ya, dunia trainer bonsai. Nah, oke, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita berkenalan dengan siapa? GG, Bang GG atau Om GG ya, biasa dikenal. Nah, izin Om GG ya. Domisili boleh dikasih tahu mungkin di daerah mana gitu. Jadi nanti kalau ada yang bos-bos nih, domisilinya aja, nggak usah terlalu detail. Gimana Om GG? Domisili sekarang ya? Ya sekarang Di Tangerang lah. di Tangerang. Oh, kisi-kisinya Tangerang pokoknya. Nah, oke, kita langsung ke pertanyaan pertama ya. Om GG, Ya. sejak kapan terjun ke dunia bonsai? Terjun ke dunia bonsai saya dari tahun 2003. 2003. Ya. Awal mula seneng bonsai. Oh, gimana tuh? Ngelihat apa atau diajak siapa? Pertama saya ngelihat kontes. Kontes. Iya. Di mana? Di Sumedang. Sumedang. Iya. Berarti apa itu kampung halaman apa lagi Iya. main? Kampung halaman Itu kampung Om GG? halaman saya, Sumedang. Sumedang. Ya. Oh, guys, berarti beliau orang Sumedang. Oke, dilanjut. 2003 2003. ada kontes. Ada kontes. Dulu saya ngeliat aja. Nah, kesini-sini saya seneng gitu. Iya, suka. Nah, itu waktu itu di 2003 itu masih sekolah kah atau udah Udah keluar. lulus? Iya, udah lulus. Luar biasa. Nah, di zaman itu Om GG, yang bikin Om GG tertarik itu ngelihat pohon apa? Masih inget nggak? Pasti tertancap dong. Itu pohon apa? Awal itu saya ngelihat sancang mame. Kata saya itu kok bagus amat ini ya, pohon kecil. Pohon kecil. Iya, pohon kecil gitu. Kok bagus amat ya ini pohon gitu. Nah, di situ mulai tuh temen kan ada juga yang suka bonsai. Nah, saya main akhirnya tahu pohon kimeng, beringin. Oh, ini mulai merambah nih kayak ya, di lain. Iya, banyak teman saya juga yang suka bonsai gitu. Sampai sekarang masih ada yang main Di bonsai. kampung halaman. Iya. Berarti udah lama ya di sana pemainnya ya? Iya. Oke, terus bisa teknik-teknik itu ada yang ngajarin kah atau otodidak? Awal sih saya cuman lihat aja. Nah, kesini-sini ada namanya Pak Yudo. Cuman udah almarhum sekarang. Ya. Nah, saya main bareng tuh sama Pak Yudo. Kenal sama Pak Yudo pertama itu main sini-sini. Nah, dia ngajarin. Katanya, "Ge, kalau milih bonsai itu yang begini gitu." Jadi dia gayanya itu formal. Lebih suka formal dia. Iya, kalau Pak Yudo. Pak Yudo almarhum. Nah, abis kenal Pak Yudo, ada adeknya. Adanya Pak Yudo. Iya, adeknya Pak Yudo tuh namanya Santo. Cuman sama udah almarhum sekarang. Ya, cuman kalau Santo gayanya kontemporer kayak ini nih. Oh, ini nih. Ya. Mungkin buat kalian ya yang mengikuti perkembangan zaman ya Om GG ya terkait bonsai ini, dulu tuh masih banyak yang menganut selera atau tema kontemporer. Ya, kontemporer. Ya, yang itu yang surrealis. Ya. Om GG surrealis, ekspresionis. Nah, itu
yang zaman dulu itu trennya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu, mungkin perkembangan ya Om Gigi. Iya. Gaya-gaya jadi macem-macem. Iya. Formal aja ada tegak lurus, Iya. terus macam-macam pokoknya. Nah, itu di tahun 2003. Nah, mulai berani mentreatment pohon, maksudnya dalam arti terjun ke dunia trainer tuh tahun berapa? Mulai berani nih. Dari tahun 2010 saya udah ini. Udah megang pohon. Iya. Udah jadi trainer. Iya. Megang pohon. Iya, awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba Iya, tapi ketagihan. ada yang manggil, ini bisa nggak coba? Saya coba. Bosnya ya puas lah. Puas. Ya, akhirnya sampai sekarang. Dari 2010 Iya. sampai sekarang. Luar biasa. Nah, oke Om Gege. Pernah nggak sih ngalamin dongkel pohon? Kalau dongkel, kalau dulu sih gimana ya, dongkelnya paling yang segede-gede gini dah. Apa dua jari? 2 jari. Iya. Apa itu dulu ID-nya? Dulu kayak serut. Serut. Kalau sekarang kan kayak pendongkel kan jumbo ya. Oh, makin Iya, gila sekarang makin dongkelnya. ini mungkin dari alat juga ya. Ya. Kita nggak tahu juga tapi. Dukung. Kalau Iya. zaman dulu kan masih Iya. sekedarnya lah. Gitu. Iya. Cari dongkelan bawa linggis, bawa. Iya, enggak. Sekarang lebih bervariasi. Nah, Iya. Om Gege, dari 2003 itu terkait selera, ada nggak satu ID khusus yang menurut Bang Gege itu, ini gue suka deh pohon ini misalkan, itu ID-nya apa? Kalau saya dari dulu udah jatuh cintanya sama sancang. Sancang. Iya. Dari dulu, dari awal pertama ngeliat sancang sampai hari ini saya sukanya sancang. Sancang. Iya. Cinta pertama berarti. Iya. Pandangan pertama. Karena kalau sancang itu gimana ya? Gimana? Daunnya itu bisa segede-gede beras. Oh, kecil. Iya. Ngecil. Iya. Saya pernah nih dulu di kampung punya sancang segede paha. Heeh. Terus daunnya segede piring. Gede dong. Iya, sampai gede daunnya segede piring. Nah, begitu saya olah bisa jadi kecil, karena itu saya sukanya itu. Dia flexibility ya, jadi Iya. sering-sering di pruning jadi mengecil, Iya. ngecil. Bahkan bisa juga lebih kecil dari beras itu. Serius? Daunnya iya. Bulet-bulet tuh. Iya. Kecil-kecil. Ya, kecil bener. Lebih kecil dari beras. Ada satu karya Om Gege yang sampai ke jadi gitu, maksudnya sampai sekecil beras ada. Ada. Itu size-nya apa? Size-nya mame. Iya. Gaya Formal. Wah, Ya. luar biasa guys. Jadi sancang ya, Iya. ID favorit karena memang cinta pandangan pertama lah ya. Iya. Nah, Om Gege, kita kan kalau dalam mentreatment pohon nih, kan tidak terlepas dari ownernya kan. Iya. Ownernya. Nah, Om Gege termasuk yang selektif nggak sih sama owner-owner pohon? Ya, bingung juga ya. Gak apa-apa, keluarin aja. Nah, kalau kayak kita ya, Heeh. kalau kita dibebasin ya bikin pohon, udah gimana aja dah, saya kerjain gimana saya. Cuman kan nantinya misalkan nih kayak begini ya, Oh, misalnya. nah misalkan ini kayak begini, kata yang ownernya nih, Ownernya. ini kayaknya nggak enak ya, potong aja. Ntar dulu bos, nunggu jadi aja dulu. Kalau misalkan main potong mah gampang. Kita tinggal potong aja, nanti aja. Nah setelah kesini-sini ownernya tetap nggak suka, ya udah kita potong. Iya. Paling dari segi selera berarti ya. Iya. Di progresnya di tengah jalan, si ownernya mau begini, sedangkan itu masih perlu pertimbangan atau pertumbuhan lebih lanjut. Iya. Jadi masalah selera nih. Iya, selera kalau itu. Siap. Jadi Bang Gege ini termasuk orang yang free guys. Jadi ya mungkin memang karena seleranya seperti itu,
ya jadinya seperti itu. Memang karyanya nih bisa dibilang ini karyanya Om Gigi semua nih. Iya. Kalau kalian lihat di part kemarin ya, di partnya Om Hendrik itu ada yang di atas genteng. Nah ini sebagian udah ada yang diturunin nih guys. Cuman nggak tahu nih udah lightingnya udah gelap nggak tahu kelihatan apa enggak gitu. Nah rata-rata punyanya Om Hendrik itu pegangannya Om Gigi. Iya. Betul, luar biasa. Nah Om Gigi, ingat nggak sih pertama kali ikut lomba bonsai dan itu benar-benar hasil karyanya Om Gigi tampil? Masih ingat nggak tahun berapa? Kalau yang dulu-dulu sih udah lupa ya. Saking lamanya. Iya, Saking lamanya. Cuman yang saya ingat itu tahun berapa ya? 2020, 2021 kalau nggak salah. Pasca pandemi lah ya. Iya. Saya itu megang pohonnya Haji Irfan. Haji Irfan. Waktu itu kontes di mana ya? Saya juga lupa lagi tuh namanya ya. Pokoknya daerah Tangerang lah ya. Iya, daerah Tangerang. Itu bawa 7 pohon. Oh. Best stand semua. Semuanya? Iya. 7-7-nya. Gong itu jackpot gitu. Nah terus reaksi Pak Hajinya gimana? Ya, senang lah. Seneng ya? Iya, sampai sekarang saya sama Pak Haji Irfan juga. Nah buat kalian yang belum kenal Pak Haji Irfan itu, beliau domisilinya di Tangerang ya? Iya. Yang begini, nah di Tangerang beliau salah satu kolektor juga, penghobi juga. Cuman untuk saat ini beliau masih belum mau dipublish. Termasuk beliau nih, beliau sebenarnya orang di belakang layar nggak mau banget dipublish ini karena dipaksa aja mau Hendrik. Ge, rekaman lo baru mau. Oke, itu terkait lomba. Berarti di 2021 tuh GG 7-7-nya dapat best 10 Iya. bendera merah. Iya. Wow, puas dong di situ. Nah, setelah itu ini dong semakin apa namanya istilahnya, terbakar pengen mengikuti kontes-kontes selanjutnya. Mungkin yang bergengsi, pernah nggak Om GG? Yang paling bergengsi deh. Apa, di mana? Udah lupa ya saya. Saking banyaknya. Iya. Ya. Dari 2003 bayangin main bonsai guys, sampai sekarang 2025 beliau masih ngehandle pohon-pohon ya pokoknya daerah Tangerang doang apa keluar juga Om Gigi? Ada sih yang daerah Bekasi ada. Bekasi ada. Cuman sekarang udah enggak. Udah Iya, jauhan. Jarak loh. Iya. Jakarta waktu itu pernah, Bekasi. Cuman kejauhan kayak. Kejauhan. Iya. Kejauhan dan kebanyakan mungkin Iya. tawarannya. Iya, kebanyakan. Nah, boleh nggak sih Om Gigi nanti saya cantumin, kalau boleh saya cantumin nomor WA-nya. Jadi buat yang domisilinya Tangerang, ya bebas kalian mungkin mau sharing atau mau pakai jasanya beliau terkait bonsai itu silakan. Boleh? Boleh. Boleh ya? Boleh. Atau lewat Om Hendrik aja Iya. nanti. Lewat Om Hendrik guys. Oke. Nah, tantangan apa? Maksudnya dalam dunia trainer nih, GG, yang sering ditemukan itu tantangannya apa sih? Selain ya bebas deh dari segi karakter pohon atau mungkin si selera ownernya yang tidak sejalan sama kita atau mungkin tadi jarak. Nah, kendala apa aja sih GG yang sering ditemuin? Kalau kendala sih jarang sih ya. Jarang ya? Iya. Kalau kita sih ya jalan-jalan aja dah. Ya gitu. Iya. Jalanin aja. Iya, jalanin aja dah. Siap. Nah, terkait programan bonsai. Nah, dulu benar-benar diajarin itu dari nol sama siapa tadi? Almarhum Pak Yudo. Almarhum Pak Yudo Ya. itu dari nol. Iya. Teknik wiring, gerak dasar, Kalau teknik saya kayaknya bisa sendiri dah. otodidak. Iya, otodidak. Kalau kayak apa ya, gerak dasar, terus posisi-posisi, Yang enak. ya kayak contohnya lah gerak dasar nih. Jadi harus bawahnya tuh gede, ke atasnya ngerucut, kan gitu ya. Iya benar-benar. Terus tangan pertama nih
harus lebih gede daripada tangan kedua. Gitu. Jadi rumus-rumus itulah basic lah. Iya, ya. basicnya Basic. dari almarhum Pak Yudo. Nah, Om Gege, ini terkait apa ya? Pohon ID. Kalau tadi kan Sancang, Iya. itu cinta pertama lah sampai saat ini suka. Nah, ini yang paling Om Gege nggak minati karena terkendala ini. Bukan berarti nggak suka ya, maksudnya kurang minat nih kalau pohon ini gitu, pasti ada kan? Iya, ada sih, cuman ya bingung juga ya kita ya. Karena gimana ya? Kesatu misalkan nih saya nggak suka pohon ini, kenapa? Nggak suka aja. Tanpa ada alasan. Iya. Dari lihat nggak Iya. suka, udah nggak suka aja. Kalau nggak suka itu bukannya masalah pohon sih sebenarnya. Kayak misalkan nggak ada apa ya? Misalkan nih, kok ini pohonnya beginilah, saya males lah ngerjainnya. Dari gerak dasarnya Iya. gitu udah males. Karena hasilnya nanti percuma kita nunggu lama, cuman pohonnya masih gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja. Iya. Siap. Nah, kita berbicara tentang hasil karya nih. Kan biasanya kalau hasil karya itu ada yang suka, bahkan ada yang sampai sold nih. Itu Iya. kan apresiasi buat si pembuatnya. Iya. Boleh nggak sih tahu harga berapa termahal yang pernah Om Gege jual? Taruhlah itu pohon orang, tapi Iya. karyanya Om Gege kan? Iya. Nah, itu berapa digit? Waduh. Pasti cerita dong, ownernya udah laku Ge ini. Ya. Kalau nggak salah ya, dulu punya Pak Haji Irfan itu Pak Irfan. paling mahal itu 120 juta kalau nggak salah ya. Pernah tembus 100. Ya, ID-nya apa? Wacang. Wacang, Ya, Wahong Sancang. ya, Wow, dengan gaya apa tuh kalau boleh tahu? kontemporer. Kontemporer. Kalau sekarang bilangnya ekstrim. Ekstrim. Iya, kalau sekarang. Sekarang, Ya. yes. Kalau zaman saya dulu kan kontemporer. Kontemporer, betul. Memang seiring berjalannya waktu istilah-istilah itu juga bergeser ya, Iya, dan mengalami pengembangan. Bahkan sampai gaya aja orang kadang ribut nih, gaya apa? Iya. Gaya apa nih? gaya apa ini katanya. Gaya Tapi apa? emang Gimana? kita kelihatan ya, kayak misalkan gaya lama sama gaya sekarang Itu Om Hendrik, Om Gege bisa bedain? bisa. Bisa? Iya, kalau gaya-gaya zaman dulu nih, kayak misalkan tangan pertama nih panjang. Kalau sekarang kan kadang di cutting tuh, pendek, nongol lagi, jadi bertahap bro. gitu. Kalau dulu kebanyakan ya, cuman ada juga yang bertahap. Emang kalau bonsai itu, ya emang harusnya ya. Harusnya emang ada Cuman tahapan. kebanyakan yang saya lihat itu nggak bertahap. Kalau bikin formal ya, kalau bikin kontemporer bebas sih. Bebas. Kalau menurut saya, kalau dulu kan bikin tuh, ya mungkin dulu kita kenalnya masih sama-sama belajar kali ya. Ya mungkin. Jadi tangan pertama panjang, nanti dipotong tuh, biar cepet jadinya gitu. Jadi bisa dibilang nggak ada tahapan, ngelos, Ya, potong, ya. air jadi. Jadi, Jadi nggak ada tahapannya gitu zaman dulu. Mungkin terkait media juga dulu yang terbatas ya, Om Gege ya. ya, Media masih di zaman itu 2003, handphone aja masih masih Siemens kayaknya. simpen. C55. Atau Asia dulu. Iya. Oke, Om Gege, ada nggak sih kalau ikut kontes kan udah sering nih, Ya. pohon-pohon ikut kontes. Yang tadi kan yang berkesan tuh tadi yang 7-7-nya best 10. Ya. Nah ini yang kurang kurang gimana gitu, yang kurang mengenakan pengalaman di kontes. Pernah nggak ngalamin? Enggak juga dah. Contoh nggak mungkin kalau nggak ada. Contoh pohonnya ini taruhlah hijau, Ya. padahal harusnya itu Iya. kayak gitu gimana? Pernah ngalamin itu kayak gitu? Ya mungkin ya,
kalau kecewa ada, cuman kan ya mungkin tim juri juga lebih paham kali ya Lebih daripada paham, saya ya. itu. Makanya kalau kata saya, oh ini hijau harusnya merah, kan gitu ya. Ya mungkin kalau juri kan ngelihatnya di sisi lainnya apa gitu. Ada pertimbangan lain. Iya, ada pertimbangan lain dan nggak sejalur sama saya. Oh iya, Tapi kalau seni kan nggak Bebas. bisa ini sih, bebas. selera. Ya selera. Oke, siap. Oke, kita masuk ke akhir pertanyaan nih. Nah, Om Gege, apa ya? Pesan-pesan deh, pesan-pesan Om Gege ini kan pemain lama nih. Bisa dibilang ya pemain lama. Ada pesan nggak buat para pemain baru yang terjun ke dunia bonsai? Pesannya apa? Apakah jangan mudah menyerah kah? Ataukah bonsai itu memang prosesnya lama, harus sabar? Nah, ada pesan nggak buat para pemain yang baru seperti saya nih, GG? Gimana? Kalau pesan saya tetap semangat, Tetap semangat, tetap bersabar, tetap bersabar. karena kalau di bonsai nggak bisa cepet. Itu aja. Siap. Oke. Jadi semangat dan sabar, guys. Iya. Nggak ada yang instan, apalagi bonsai. Iya, betul. Prosesnya bisa 5 tahun mungkin, 10 tahun mungkin Iya. ya, GG ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan, guys. Terakhir, definisi bonsai menurut Om Gigi itu apa? Bebas. Contoh, akan ada yang mengartikan bonsai itu udah bagian dari hidup saya karena saya nyari makan di bonsai, atau ada yang bonsai itu seperti lukisan hidup, karya seni yang hidup gitu, lukisan. Terus ada juga yang mendefinisikan bonsai itu anatomi kehidupan, semua kehidupan tuh ada di bonsai. Nah, definisi bonsai buat Om Gigi apa nih? Kalau menurut saya apa ya? Bingung saya juga ya. Bonsai itu udah bagian dari hidup beliau. Karena Bonsai itu seni yang tidak pernah berhenti. Jadi maksudnya itu terus kayak ini udah jadi mati ranting, ada lagi, kita terusin lagi. Jadi seninya itu nggak berhenti. pernah nggak udah jadi nih atau setengah jadi berubah konsep? Pernah, sering karena mati ranting lah apalah. Beliau nih guys ya, beliau nih tadi di belakang kamera tuh sempat bilang karena saking banyaknya megang pohon itu sampai lupa ini kemarin mukanya yang mana ya, sampai dia punya metode tuh disobek potnya tuh, ditandain sama dia kayak dicuil gitu atau kulitnya dicuil gitu. Oh ini mukanya yang ini, itu sampai sebegitunya guys karena saking banyak yang beliau pegang. Wow, luar biasa OGG. Oke, mungkin seperti itu ya guys ya. Dutrep ini jadi terkait perjalanan seorang trainer, bukan lebih ke metode atau teknik. Itu biarkan jadi rahasia dapur mereka, karena memang masing-masing trainer punya caranya sendiri-sendiri ya, punya metodenya sendiri-sendiri. Kita tidak bisa memukul rata dan tidak bisa membuka. Nah, karena memang itu dunia mereka. Oke, Om Gigi, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, teman-teman, terima kasih udah nyimak sampai sejauh ini. Mudah-mudahan sedikit banyaknya ada yang bermanfaat, atau paling tidak menghibur, atau paling tidak nemenin lah waktu-waktu gabut kalian ya. Oke, apabila ada kesalahan dari saya maupun Om GG, mohon dimaafkan. Kata, ucap, tindakan, mohon dimaafkan. Oke, sampai jumpa di part Baba Bonsai selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.